Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan pemrograman komputer pekan ke-6. Topik perkuliahan yang akan kita bicarakan hari ini adalah array. Apa itu array? Nanti kita akan bahas selanjutnya di bagian inti. Namun, untuk perkenalan array secara matematis begini. Apabila kita memiliki sebuah tabel yang berupa angka, maka di dalam matematika kita bisa mengubah tabel angka itu menjadi matriks. Nah, tabel yang berisi angka-angka itu ketika di matematika disebut matriks. Di dalam dunia perkomputeran, di dalam dunia ilmu komputer, tabel yang tersebut bisa disebut sebagai array. Itu adalah sedikit pengertian secara patrician, pengertian secara mudah agar dapat dipahami. Namun sebelum kita lanjut mempelajari masalah array, ada sedikit yang harus saya sampaikan mengenai capaian pembelajaran. Yaitu setelah mempelajari materi ini, Bapak Ibu semua diharapkan mampu mengimplementasikan array pada suatu permasalahan. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan suatu masalah, siapa tahu array ini bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma secara umum pada array. Nah, kita masuk kepada pertanyaan, apa sih array itu? Array adalah kumpulan dari nilai-nilai yang tipenya sama dalam suatu urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Jadi, nanti dulu saya bacakan pengertian dulu saja. Kemudian, pengertian berikutnya adalah nilai-nilai di suatu array disebut dengan elemen-elemen array. Terakhir, letak dari elemen array ditunjukkan dengan suatu indeks. Misalkan kita memiliki, contohnya di matematika seperti ini yang lebih mudah. Misalkan kita memiliki suatu variabel X. Bukan suatu variabel X. Kita memiliki matriks X. Matriks X ini misalkan isinya adalah 2, 3, 1, 7. Nah, variabel X ini, matriks X ini yang berisi angka 2, 3, 1, 7. Angka 2 ini disebut sebagai X kecil dengan indeks 1. Angka 3 disebut sebagai X kecil dengan indeks 2. Angka 1 disebut sebagai X kecil dengan indeks 3. Angka 7 disebut sebagai X kecil dengan indeks 4. Ini yang disebut sebagai letak urutan dari elemen-elemen array ditunjukkan oleh indeks. Ini maksudnya indeksnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita naik ke pengertian yang atas. Ini ada istilah nilai-nilai data di suatu array disebut dengan elemen-elemen array. Elemen-elemen array disebut yakni 2, 3, 1, 7. Ini adalah elemen array. Kemudian balik ke pengertian paling awal, array adalah kumpulan nilai data dengan tipe data yang sama dalam urutan tertentu menggunakan sebuah nama yang sama. Maksudnya ini, X ini adalah array-nya. Jadi saya ulang secara keseluruhan, X adalah array, 2, 3, 1, 7 adalah elemen-elemen array, kemudian 1, 2, 3, 4 yang kecil di sini adalah indeks dari elemen-elemen array. Bagaimana? Cukup mudah dipahami ya Bapak Ibu sekalian pengertian dari array. Selanjutnya, array, karena kita berbicara array itu sama dengan matriks pada matematika, maka array ini juga bisa memiliki dimensi. Namun, dimensi yang dimaksud berbeda dengan dimensi yang ada pada dimensi matriks. Dimensi array, yang dimaksud dimensi array adalah seperti ini. Misalkan, kalau kita berbicara pada matriks, ketika kita bertemu dengan matriks kolom atau matriks baris, maka matriks kolom dan matriks baris itu disebut sebagai array satu dimensi. Sekali lagi, apabila kita menemukan suatu vektor, suatu matriks yang matriks itu adalah berbentuk vektor kolom atau vektor baris, maka vektor kolom atau vektor baris itu disebut sebagai array satu dimensi.
berdimensi 1 di sini ya. Gambarnya seperti ini. Bisa mengarah ke bawah vertikal, bisa mengarah ke samping horizontal. Kemudian ada juga array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini dalam matematika adalah matriks yang berukuran M kali N. Kolomnya bisa jadi M, barisnya bisa jadi N. Kemudian yang ketiga, yang berbentuk 3 dimensi. Jadi array di dalam dunia komputer bisa berbentuk 3 dimensi. Jadi ada KLM. Misalkan kolomnya K, barisnya M, kemudian yang ke arah keluar adalah N gitu. Nah, ini adalah array pada dunia komputer atau matriks pada dunia komputer. Bisa berdimensi 1 yang berbentuk baris atau kolom, berdimensi 2 adalah perkalian baris dan kolom, berdimensi 3 adalah perkalian baris, kolom, dan yang satu lagi yang ke arah luar. Contohnya begini, misalkan terdapat 10 bilangan yang memiliki tipe data integer. Nilainya adalah 10, 20, 30, sampai dengan 100. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, apabila kita ingin mendeklarasikan suatu variabel, maka kita menuliskannya satu persatu. Misalkan variabel bilangan 1, saya tulis bil 1, bil 2, bil 3, bil 4, sampai dengan bil 10. Ini adalah cara menuliskan variabel agar dapat digunakan di dalam program. Ini kita ketikkan secara manual. Namun ketika kita bertemu dengan array, kita tidak perlu lagi mendeklarasikan bil 1, bil 2, bil 3, seterusnya sampai bil 10. Ini akan menjadi masalah apabila tidak hanya 10 bilangan. Jadi masalah ketika nanti misalkan ada 2020 bilangan, maka kita akan menghabiskan waktu, menghabiskan energi hanya untuk menuliskan bil 1, bil 2, bil 3 sampai dengan bil 2020. Oleh sebab itu kita menggunakan array untuk pendeklarasian hal yang semacam itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tuliskan dulu nama array-nya. Misalkan di sini dituliskan nama array-nya adalah A. Tadi karena pada soal kita diminta untuk 10 bilangan, berarti di sini tuliskan saja array 1 sampai 10. Sampainya ditulis dengan titik-titik. 2 kali ya titiknya. Ini sudah dibaca array 1, 10 of integer. Ini berarti kalau karena kita anak matematika, kita bayangkan ini adalah matriks A. Matriks A itu adalah vektor kolom atau vektor baris yang berukuran n kali 1 atau 1 kali n. Tidak masalah, yang penting ada 10 tempat yang bisa diisi, 10 kolom atau 10 baris yang bisa diisi oleh angka integer. Ini jauh lebih mudah penulisannya. Nah, untuk seperti tadi, misalkan angkanya tidak hanya 10, misalkan angkanya 2020, maka tadi capek ya nulisnya antara bil 1, bil 2, sampai bil 2020. Namun ketika menggunakan array, kita cukup tuliskan saja A.2 array 1 titik 2020. Jadi angka 10 ini yang diubah menjadi 2020 of integer. Selesai. Secara visualisasi, cara penulisan array seperti ini. Ini tadi array-nya atau matriksnya ditulis sebagai array A. Array A dengan indeks 1 nilainya adalah 10 di sini ya. Yang pertama 10, kedua 20, ketiga 30, sampai yang terakhir yang ke-10 adalah 100. Array indeks 1, A indeks 1 bernilai 10, yang paling bawah. A dengan indeks 2, A2 indeksnya 2, nilainya 20, dan seterusnya. Cara bacanya seperti itu ya. A adalah array-nya, 1, 2, 3, sampai 10 ini adalah angka indeksnya, menunjukkan indeks, dan yang paling bawah ini adalah elemennya, inputannya, entry-entry-nya. Nah, kalau di matriks namanya entry-entry-nya. Tadi kita sudah menggunakan contoh array, namun kita sebenarnya belum tahu bagaimana cara mendeklarasikan array. Pada pseudocode, cara mendeklarasikan array cukup mudah, yaitu kita langsung ke baris yang di sini ya. Sama seperti ketika menuliskan variabel yang lain, tulis saja langsung nama array-nya, nama yang ingin digunakan sebagai array apa, kemudian titik 2,
tuliskan sebagai array. Tuliskan array. Kalau ini tidak ditulis, maka orang tidak akan mengetahui apa sih yang sebenarnya kita tuliskan, apakah variabel biasa atau variabel berbentuk array. Maka harus dituliskan nama array titik 2 array, indeks awalnya, kemudian titik 2 indeks akhirnya, kemudian of tipe data. Maksudnya di sini tipe data itu ada integer, ada real atau float, ada string, ada boolean, macam-macam, ada banyak sekali. Ini adalah contoh yang tadi ya, yang pada slide sebelumnya. A adalah array 1 sampai 10, isinya integer, dituliskan sebagai A titik 2 array buka kurung 1 titik titik 10 tutup kurung of integer. Kita beralih ke slide berikutnya. Ini adalah contoh dari pendeklarasian suatu array. Pada contoh ini kita melihat ada bil. Bil ini adalah variabel yang berisi array. Jadi bil ini adalah array, bukan variabel biasa ya. Bil ini adalah array yang ada 3 tempat kosong di dalamnya, berukuran 1x3 atau 3x1. Isinya adalah integer di sini. Kemudian yang ini namanya masih sama, tapi pendefinisiannya yang diubah. Di sini ada bil array 1 sampai 3 of real atau float. Berarti ini dibuat sebuah matriks yang bernama bil, dibuat array yang bernama bil. Array-nya itu ada 3 tempat kosong, bisa berukuran 3x1 atau 1x3, isinya adalah bilangan real. Nah, ini cara mendefinisikan array yang sudah memiliki entry di dalamnya, sudah ada isinya. Yang dimaksud di sini adalah bil titik 2 array 1 titik titik 3 of integer 152, maksudnya adalah array bil ini isinya adalah integer. Integernya angkanya adalah 1, 5, dan 2. Indeks pertama nilainya adalah 1. Indeks kedua nilainya adalah 5. Indeks ketiga nilainya adalah 2. Berikutnya kita berdiskusi masalah bagaimana cara menginputkan suatu nilai ke dalam suatu array. Jadi sistemnya seperti ini. Nama arraynya, kemudian indeks keberapa yang ingin diisi, kemudian baru sebutkan nilainya. Misalkan saya tadi ada array A. Array A tadi yang ada 10 tempat yang kosong ya. Masih ingat yang sebelumnya tadi? Array A adalah array 1.10 of integer. Berarti array A ini isinya ada 10 tempat yang kosong. Misalkan saya ingin mengisi indeks ke-7 dengan angka 5. Berarti saya tuliskan nama arraynya adalah A, kemudian indeksnya. Misalkan indeksnya 7. A, buka kurung siku 7, tutup kurung siku, sama dengan 5. Ini maksudnya adalah array A pada indeks ke-7 saya isi dengan angka 5. Begitu cara bacanya. Dan ini adalah contoh pengisian array jika ada 100 entry nantinya ya. Jadi di bagian deklarasi dijelaskan dibuat array dengan nama ARR, itu isinya adalah 100 integer, 100 bilangan bulat. Isinya bagaimana? Isinya dijelaskan satu-satu. Misalkan seperti ini. ARR indeks 1 diisi angka 1, ARR indeks 2 diisi 2, seterusnya sampai ARR indeks ke 100 diisi angka 100. Elemen pertama diisi angka 1, elemen kedua diisi angka 2, dan seterusnya. Ini adalah cara penulisan secara manual, cukup melelahkan juga ya karena ditulis satu persatu. Dan ini menggunakan perulangan, menggunakan loop, menggunakan repetition.
yang telah kita pelajari pekan lalu. Bayangkan di sini ada paling tidak ada 100 baris untuk diketik. Namun yang di sini pada bagian deskripsi hanya ada 5 baris, yaitu bagian start, for i mulai dari 1 sampai 100, lakukan ARR ke i, diisi oleh i-nya berjalan ya 1 sampai 100, and for finish, selesai. Hasilnya sama dengan yang ada di slide yang ini. Lalu bagaimana cara mengoperasikan elemen-elemen di dalam array? Misalkan kita ingin mengambil elemen array yang pertama dengan elemen array yang kedua. Jika kita ingin mengambil elemen array yang pertama dengan elemen yang kedua, maka kita cukup tuliskan ARR ke 1 dan ARR ke 2. Apabila kita ingin menjumlahkan, berilah tanda plus, kemudian kita temukan penjumlahan dari kedua elemen array tersebut. Sebagai contoh, kita akan membuat algoritma untuk menghitung total nilai dari 10 bilangan bulat. Inputnya adalah angka 5, 3, 9, 10, 7, 2, 11, 8, dan 3. Outputnya adalah 49. Ingat, operasinya adalah penjumlahan, karena di sini kata kuncinya adalah menghitung. Kita buat dulu programnya tanpa array. Ingat, ini masih 10 bilangan ya. Kita deklarasikan bilangan 1 integer, bilangan 2 integer, bilangan 3 integer, bil 4 integer. Maaf, bil ya, bukan bilangan ya. Bil 5 integer, bil 6 integer, bil 7 integer, bil 8 integer, bil 9 integer, bil 10 juga integer. Kemudian ada variabel total ini juga integer, dan inisiasi nilai awalnya adalah 0. Kemudian kita mulai prosesnya, start, kemudian read bil 1, read bil 2, read bil 3, sampai read bil 10. Kalau sudah, tinggal tulis total bil 1, bil 2, sampai bil 10 dijumlahkan. Write total, finish. Ini kita menggunakan menyusun program tanpa menggunakan array. Cukup panjang karena kita harus menuliskan variabel-variabelnya. Nah, sekarang bagaimana ketika menggunakan array? Ternyata penulisannya jauh lebih pendek gitu ya. Kita hanya tinggal membuat variabel yang berjenis array, yaitu bil.2 array. Yang dimaksud adalah variabel bil ini adalah array. Isinya adalah angka-angka integer, ada 10 slot kosong yang bisa diisi nanti ya. Kemudian sama di sini ada variabel total. Variabel total ini adalah integer yang bernilai 0. Kemudian ada variabel i yang digunakan sebagai counter, sebagai penghitung nanti ya. Ini ada yang kurang, harusnya baris pertama itu adalah start. Kemudian for i mulai dari 1 sampai 10 do. Read bil i, maksudnya kalau di sini tadi dituliskan read bil 1, bil 2, bil 3 sampai bil 10 dituliskannya secara manual, cukup melelahkan. Namun di sini cukup menuliskan read bil i, kemudian read bil ini di dalam for. Jadi ini i-nya akan berjalan sendiri, 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian total ditulis sebagai total yang baru adalah total yang lama ditambah dengan bil i yang sudah baru saja di read ini tadi ya. Kemudian N4, write total berarti tampilkan hasilnya. Kemudian finish, selesai. Apabila dibandingkan kedua program ini, efisiensinya cukup berbeda, penulisannya juga jauh lebih efisien yang ini, yang dengan menggunakan array. Yang ini cukup melelahkan. Walaupun hasilnya sama, namun yang ini, yang menggunakan array ini jauh lebih mudah untuk dibaca, jauh lebih mudah untuk dikerjakan. Kemudian ini adalah adalah flowchart dari program yang tadi, yang jumlah dari 10 bilangan tadi. Ingat, mulai dari awal. Setelah start, kemudian deklarasikan apa saja variabel yang digunakan. Yang digunakan adalah variabel bil yang bernilai variabel bil yang bertipe array, kemudian variabel total yang bertipe integer, dan variabel i yang bertipe integer. Variabel i ini kemudian didefinisikan bernilai 1, diinisiasikan bernilai 1.
I sama dengan 1 ini bisa diinisiasikan di bagian sini, bisa juga diinisiasikan di bagian sini. Jadi I titik 2 integer sama dengan 1. Seperti cara penulisan total di sini ya. Kemudian karena I sudah didefinisikan 1, kemudian ditanya di sini apakah I-nya kurang dari 10? Karena I-nya nilainya tadi 1, jelas I-nya kurang dari 10. Maka bernilai true. True berarti turun ke bawah, read bil I. Kemudian komputer akan membaca bilangan yang dimasukkan oleh manusia. Kemudian komputer akan menghitung total yang baru adalah total yang lama ditambah dengan bil I. Total yang lama tadi bernilai 0, bil I angka yang barusan dimasukkan manusianya ya, usernya ya. Berarti total yang sekarang adalah bernilai bil I. Total sama dengan bil I untuk langkah pertama ya. Kemudian I-nya berjalan. Nah, kalau sudah ini akan berjalan terus berulang sampai kondisinya menjadi false. Kalau sudah false berarti ini ada kekeliruan, ini bukan read bil I harusnya, maaf, ini tulisannya seharusnya write total, kemudian baru n. Baik, bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini, untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu semua sedang mengikuti perkuliahan, baru saja kita menemui sebuah kesalahan. Kesalahan di sini adalah seharusnya ditulis sebagai write total, bukan read bil I ya. Silahkan ketikkan yang saya sebutkan tadi, silahkan ketikkan di pesan WhatsApp kemudian dikirim ke WhatsApp pribadi saya. Yang harus dikirimkan ke WhatsApp pribadi saya adalah tulisan write total. Bagaimana cara menulisnya write total? Saya serahkan ke Bapak Ibu semuanya. Saya tunggu. Sudah dikirim ke WhatsApp pribadi? Terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya mengenai array yang dimensinya lebih dari 1. Contohnya seperti ini. Saya memiliki data nilai mahasiswa. Misalkan data mahasiswanya seperti ini. Ada 3 mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa 101, 102, dan 103. Pada mata kuliah matematika, si anak 101 ini nilainya 80, si anak 102 nilainya 61, si anak 103 nilainya 40. Di mata kuliah fisika nilainya seperti ini. Silakan dibaca. Ini adalah tabel yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tabel ini bisa kita ubah menjadi sebuah matriks di matematika. Namun di pemrograman komputer kita akan menyajikannya sebagai array 2 dimensi. Atributnya yang di bagian atas ini, atribut NIM, kemudian atribut mata kuliah, ini kita hapus terlebih dahulu, sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian bagian judulnya hanya hilang semua. Ini hanya indeks-indeks saja. Kemudian perhatikan, ini adalah cara pendeklarasiannya. Kita akan namakan array ini sebagai array data nilai. Data nilai adalah array. Dimensinya yang pertama, dimensi baris yang kita sebutkan terlebih dahulu. Barisnya adalah 1 sampai 4, kolomnya adalah 1 sampai 3. Jadi ini bisa dibaca sebagai barisnya 4, kolomnya 3. Atau kalau di matematika kita bisa sebutkan sebagai matriks dengan ukuran 4 baris 3 kolom. Isinya adalah integer. Cara menulisnya seperti ini. Cukup mudah ya? Sangat mirip dengan matematika. Ini adalah cara untuk mengakses elemen array yang berjenis 2 dimensi, yang dimensinya ada 2 ya. Cukup tuliskan indeks pada baris, kemudian indeks pada kolom. Misalkan seperti ini. Kita akan mengakses data nilai yang bernilai 61 ini. Data yang bernilai 61 ini berada pada baris 1, kolom 2. Sehingga kita menuliskannya sebagai data nilai 1, 2. Baik, Bapak Ibu, siapkan kembali WhatsApp yang
Siapkan kembali HP dan silahkan jawab pertanyaan berikut. Pada contoh 1 sudah dijawab bahwa data nilai 1, 2 nilainya adalah 61. Kita kembali ke contoh yang ada di sini tadi. Silahkan diperhatikan baik-baik. Data nilai ini. Saya hitung dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Baik, sekarang saya kembali ke soal yang sini. Silahkan kirimkan melalui WhatsApp pribadi berapakah nilai dari data nilai 31. Sekali lagi, berapakah nilai dari data nilai 31. Silahkan kirim jawaban ke WhatsApp sekarang. Saya tunggu dalam 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita lanjutkan ke bagian akhir. Ada 5 buah 1, 2, 3. Ada 5 buah latihan soal. Latihan soal yang pertama akan saya bahas, akan saya kerjakan. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih 2 dari 5 soal ini. Silahkan pilih 2 dari 4 soal. Yang nomor 1 akan saya bahas setelah ini. Baik, sekian perkuliahan kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat diterapkan untuk membantu penyelesaian masalah sehari-hari. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp atau boleh juga bertanya pada Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.